Allah memberi penyakit itu karena makanan kita. Sunat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis itu untuk taat kepada Allah, bukan untuk memperluas kekuasaan. Mengingatkan kembali ya tentang surat Al-Fatihah ayat 1 apa 2 itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 2 mungkin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul alamin. Maha suci Allah sebagai Rabbnya alam. Pencipta, pengatur. Rabb itu bukan Tuhan. Tapi artinya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan bahaya itu Allah. Jadi Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Musawwir dan lain-lain begitu. Rabb itu begini. Nah, salah satunya adalah yang memberi kecukupan kita secara detail. Kita sekarang punya ini, punya air mineral itu. Kalau nggak diberi Allah nggak bisa. Seperti apa ini? Keran yang agak mampet itu memang detail-detailnya begitu itu ditentukan oleh Allah untuk kita. Ini sekedar pengalaman ya. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon teman yang sudah lama nggak ketemu. Dia mencari nomor saya nggak ketemu-ketemu. Terus akhirnya sampai nemu nomornya istri. Saya diminta untuk datang karena di Gresik. Karena dia sakit keras. Salah satunya harus cuci darah. Apa ginjal ya. Padahal saya sejak muda dulu itu mengenal dia enggak neko-neko, makanannya ya biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok sekarang kena ginjal? Yaitu karena detail-detailnya yang menimpa kita itu dari Allah. Bukan karena makanan kita yang dulu-dulu enggak bagus, itu bukan itu. Itu nomor sekian. Dan memang kenyataannya secara sunnah, secara hukum alam, Allah memberi penyakit itu karena makanan kita. Kemarin ada profesor di bidang kedokteran mengatakan bahwa apa yang menimpa sekarang ini, kalau stroke umpamanya ya, stroke itu yang ditimpakan kepada orang itu oleh Allah pada seseorang itu karena makanannya dulu sejak 30 tahun yang lalu, stroke yang menimpa. Nah, kalau sekarang kita tahu tren makanan sekarang ini apa, lah penyakit yang merebak 30 tahun ke depan itu ya penyakit yang sekarang sedang di trennya makanan yang jelek-jelek yang sedang dikonsumsi orang itu. Secara sunnatullah, secara hukum alam begitu. Tapi walaupun begitu ya, semuanya itu karena Allah, karena kehendak Allah. Detail-detailnya yang menimpa kita setiap detik, setiap waktu, setiap menit itu dari Allah. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan untuk kita mau pakai pakaian, bismillah ya Allahumma inni as'aluka khairihi wa khairi ma huwalah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya Allah, aku minta kepadamu, mohon kepadamu yang baik-baik dari pakaian ini untukku, dan aku berlindung kepadamu dari yang jelek-jelek ini, dari pakaian ini aku berlindung. Mau ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Detail-detail yang akan kita jalani itu kita serahkan kepada Allah agar tidak kena bahaya di situ. Karena di situ banyak bahaya yang dibuat oleh Allah juga. Di antaranya jin. Dan begitu itu diajarkan oleh Rasulullah. Mau makan, bismillah. Bismillah itu apa? Lil isti'anah, lil musahabah. Dua makna bismillah itu. Dari kata-kata bismillah itu artinya dua. Mohon perlindungan kepada Allah seperti Nabi Nuh mau berlayar. Bismillahi majraha wa mursaha. Itu detail-detailnya mau berlayar itu yang berlindung kepada Allah. Nah, makna bismillah itu yang pertama itu lil isti'anah. Yang kedua
lil musahabah, untuk membuktikan bahwa kita ini taat kepada Allah seperti Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sunat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis itu untuk taat kepada Allah, bukan untuk memperluas kekuasaan atau surat cintanya dari seorang laki-laki ganteng kepada wanita cantik, bukan itu. Tapi bismillah. Iqra bismi rabbik. Bacalah. Untuk apa membaca? Karena mentaati Allah. Seperti kita sekarang ini mendatangi pengajian bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk mencari, untuk melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu yang tadi disampaikan tadi di surat Ali Imran 79 itu. Orang yang hidup itu harus beribadah. Ibadah harus menjadi generasi Rabbani. Generasi Rabbani adalah dengan selalu belajar dan mengajar. Ini perintah Allah, belajar dan mengajar. Nah, jari ini ustadz-ustadz dulu ya. Pas saya belum punya anak itu mendatangi kajian begini ini. Manfaatnya mendatangi pengajian begini ini, di samping langkah-langkah kita dihitung oleh Allah dengan sangat besar, juga menghormati takmir. Takmir mengadakan begini, kalau kita nggak ngereken, nggak ikut, ya itu namanya nggak menghormati takmir. Nah, untuk menghormati takmir, memberi fasilitas begini-begini ini, kita ramaikan pengajian ini. Nah, begitu juga ini tadi apa? Bismillah. Kita mengikuti, datang, mengajar dan diajar dalam pengajian ini ya, karena bismillah, karena mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi tentang Rabbul Alamin tadi ya. Sekitar 7-6 tahun yang lalu saya berkendara motor di sekitar Purwosari sana dari Surabaya. Nah, terus saya disalip trailer yang kosong. Nggak tahu kosong kok melaju ke selatan. Oh, mungkin dari sini ya, dari sini ngirim ke Perak begitu ya, pulangnya kosong. Nah, di belakangnya trailer itu ada balok sekitar 1 meter kali berapa? Balok itu berapa? 10 kali 5 cm ya Pak ya? 10-15 kali 1 meter atau lebih. Di trailer yang kosong itu tadi loncat di depan saya. Sekitar 3 meter di depan saya. Lah andai pas loncatnya itu berjajaran dengan saya ini ya pruk gitu. Itu detail-detail apa yang menimpa kita itu ditentukan oleh Allah. Sekedar selisih 2 meter. Alhamdulillah saya nggak tersentuh. Ya terlihat wajahnya sopir sama kernet itu noles ke saya itu ya. Terlihat begitu tegangnya. Dan terasa itu ada balok yang mau jatuh itu terasa. Nah, begitu-begitu itu mengajarkan kepada kita informasi begini-begini ini ingin saya sampaikan untuk memberikan semangat untuk kita betapa kita harus selalu bergantung kepada Allah dalam detail-detail apa yang kita lakukan, apa yang menimpa kita itu memang dari Allah. Nah, termasuk saya tadi berangkat jam 8 sampai rumahnya di Gresik itu setengah 12-an. Berarti perlu waktu hampir 3,5 ya. 9, 10, 11 ya 3,5. Lah pas telepon Pak Arif tadi 1:30, perkiraan saya terlambat sampai di sini. Itu belum selesai, urusannya di Gresik itu belum selesai. Nah ternyata kok nggak terlambat? Itu ya detail-detail yang menimpa kita itu diatur oleh Allah. Kok bisa ya? Nah, yang dulu, pengalaman dulu ya, tahun 70 atau 68-an itu ada orang-orang tua yang berjalan dari Sidoarjo Barat ke Batu Ampar. Mana Pak Batu Ampar itu? Bangkalan ya? Nggak tahu. Mana? Kabupaten apa itu? Sampang. Dari Sidoarjo Barat ke Sampang, Batu Ampar, nyekar kiai hebat. Itu jalan kaki Pak. Nah, perasaan beliau jalannya itu seperti disurung, itu enteng.
Kita nggak membahas itu benar apa salah ya, tapi perasaannya itu begitu. Nah, begini ini karena ya memang diberi taufik oleh Allah, diberi bantuan. Apa saja, entah baik entah jelek, itu ada bantuan dari Allah. Kalau Allah menghendaki, ya begitu juga kita tadi itu, saya tadi itu begitu ya, dapat bantuan kok bisa ya. Padahal pulangnya itu base-nya nyantai karena hujan agak gerimis sehingga nggak ngebut. Berangkatnya itu ngebut sampai saya takut. Sampai pegangan ini sendenan itu gue ini gini nyalip gue ini gini sampai takut. Nah itu nyampainya 3,5 jam. Nah, ini pelajaran untuk kita semua agar kita bergantung kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah. Nah, kalau yang lain bergantungnya kepada Nyi Roro Kidul, kepada Gunung Salak, ada yang dilarung ke sana ya, ada hajat, pengen jadi ini itu dilarung ke sana, ya jadi. Bisa jadi dilarung di pantai selatan sana. Itu bisa jadi. Dituruti oleh Allah dengan begitu. Tapi begitu-begitu itu ya nggak memurnikan tauhid. Padahal programnya para rasul itu mengajak semua manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.